Halo semuanya, selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Masih bersama Bu Retno. Kita sudah masuk ke chapter 6 yang membahas tentang inventory. Learning objective kita yaitu menghitung dan mencatat biaya persediaan dengan metode FIFO dan rata-rata pada sistem periodik maupun perpetual. Kalau di beberapa sesi sebelumnya, kalian kan sudah belajar akuntansi pada perusahaan dagang. Nah, waktu itu kalian belajar tentang bagaimana mencatat pembelian dan penjualan inventory perusahaan dagang menggunakan perpetual inventory system. Nah, di sini kita akan belajar metode untuk menghitung berapa cost dari ending inventory. Berapa cost-nya ya? Berapa cost dari ending inventory pada tanggal statement of financial position dan berapa COGS-nya gitu. Nah, jadi inti sesi ini kita akan belajar cara menghitung ending inventory dan cara menghitung COGS kalau kita pakai sistem periodik maupun perpetual dengan metode FIFO dan metode rata-rata. Nah, kalau ngomongin berapa sih cost-nya ending inventory, nah berarti kan yang perlu kamu ketahui untuk menghitung cost ending inventory adalah yang pertama adalah kuantitinya. Berapa sih kuantitinya inventory kamu di akhir periode gitu. Ketika kamu sudah tahu kuantitinya inventory kamu di akhir periode, yang kamu perlu ketahui adalah unit cost-nya. Unit cost-nya berapa gitu. Kalau sudah ketemu unit cost-nya, baru ketahuan nih total ending inventory-nya. Nah, untuk mengetahui quantity dari suatu ending inventory, kita harus tahu nih klasifikasi dan penentuan inventory. Gitu. Berapa sih quantity at the end of period yang perlu kita catat gitu. Pertama kita ketahui dulu klasifikasi dari inventory itu. Bagaimana perusahaan mengklasifikasikan inventory itu tergantung dari jenis perusahaannya. Kalau perusahaannya adalah perusahaan dagang, maka inventory-nya itu cuma satu, yaitu merchandise inventory, persediaan barang dagangan. Gitu. Tapi kalau perusahaannya perusahaan manufaktur itu perusahaan yang mengubah barang mentah menjadi barang jadi, maka inventory-nya ada 3 jenis, yaitu raw material inventory, persediaan barang mentah, work in process inventory, persediaan barang setengah jadi, dan yang terakhir adalah finished good inventory, persediaan barang jadi. Gitu. Nah, apapun klasifikasinya gitu. Nanti inventory itu dicatat di current asset. Dicatat sebagai current asset, aset lancar di statement of financial position. Jadi ingat ya, inventory itu adalah part of aset lancar. Oke, sampai sini paham? Nah, setelah kamu paham bagaimana mengklasifikasikan inventory, sekarang bagaimana menentukan kuantitas dari inventory itu. Nah, menentukan inventory itu kan tentunya salah satunya adalah dengan melakukan perhitungan fisik ya. Gampangnya yaitu berapa sih jumlah ending inventory yang ada di gudang, ya udah lakukan perhitungan fisik gitu. Perpetual system maupun periodic system itu melakukan perhitungan fisik. Kalau di perpetual system melakukan perhitungan fisik itu untuk mencek akurasi pencatatan inventory. Gitu. Walaupun kalau kamu ingat nih metode perpetual itu kan pergerakan inventory-nya itu kan diketahui ya di catatan. Cuma memang kita harus melakukan mekanisme checking untuk memastikan yang dicatat dengan yang di gudang itu sama. Dan ketika ada perbedaan yang dicatat dengan yang di gudang, berarti kan kamu tahu, oh berarti ada yang hilang kah, ada yang rusak kah gitu, ada yang dicuri kah gitu. Nah, itu kalau di perpetual system. Kalau di periodic system, kenapa melakukan perhitungan fisik kan? Jelas dong, karena di periodic system
perhitungan fisik dilakukan untuk mengetahui ending inventory-nya dan untuk menentukan COGS-nya untuk periode tersebut. Gitu. Nah, kapan melakukan perhitungan fisik dari inventory? Nah, itu tergantung perusahaannya. Ketika misalnya dia akhir periode akuntansi atau ketika bisnisnya lagi slow, oke, kita melakukan perhitungan fisik gitu. Tergantung perusahaannya. Nah, selain melakukan perhitungan fisik untuk menentukan quantity, kita juga bisa lihat dari ownership dari inventory kita. Jadi kalau barang yang masih dalam perjalanan, inventory yang dalam perjalanan itu bisa milik kita, bisa kita hitung sebagai quantity kita gitu, atau bukan quantity kita, itu tergantung dari legal title dari term of sale-nya. Jadi gini, kalau perjanjian kamu sama penjual FOB shipping point kan yang menanggung ongkirnya kan si pembeli ya. Ini kan yang menanggung ongkirnya si pembeli. Nah, misalnya pembelinya kita. Nah, kalau pembelinya kita, kemudian FOB shipping point berarti kita menanggung ongkir, berarti kepemilikan dari inventory itu ada di sini. Jadi ketika inventory udah keluar dari gudang pembeli terus masuk ke kargo, nah itu artinya udah boleh kamu akuin sebagai inventory kamu gitu, kalau termnya FOB shipping point. Nah, kalau termnya FOB destination, inventory boleh kamu akuin sebagai inventory kamu ketika barangnya sudah keluar dari kargo. Jadi di sini nih. Jadi kalau udah keluar dari kargo, udah mau diantar ke kita, nah itu baru boleh kita akui sebagai inventory kita. Gitu. Jadi jelas ya bagaimana menentukan inventory based on ownership-nya. Jadi tergantung FOB-nya. Kalau FOB shipping point sudah boleh kita akui sebagai inventory kita kalau sudah keluar dari gudangnya seller. Tapi kalau FOB destination boleh kita akui sebagai inventory kita kalau sudah keluar dari kargonya. Dipahamin? Oke. Lalu bagaimana menentukan quantity lagi? Nah, ini tergantung barangnya itu barang konsinyasi atau bukan. Barang konsinyasi itu apa? Barang konsinyasi itu barang titipan. Misalnya kamu punya toko terus ada orang yang menitipkan barang, misalnya menitipkan makanan di toko kamu. Nah, itu tidak boleh kamu akui sebagai inventory kamu. Jadi tergantung apakah barangnya barang konsinyasi. Kalau barang konsinyasi berarti tidak boleh diakui sebagai inventory kamu. Oke, sampai sini clear? Bagaimana cara menentukan quantity dari suatu inventory. Nah, setelah kamu paham menentukan quantity dari inventory, berarti kita mencari tahu cost-nya, baru tahu berapa itu ending inventory-nya. Kita lanjut di video berikutnya.